Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Selasa 9 Mei 2023. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 239. Perubahan besar. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang celang. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku rindu pergi ke tempat Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku, berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami umat-Mu boleh mengikuti ibadah harian GKI Batu. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kiranya juga Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberi judul renungan kita yaitu Bangkit bersama Kristus. Bapak Ibu, baru saja kita melewati hari Paskah beberapa minggu yang lalu. Dan hari Paskah kita tahu adalah kebangkitan Kristus. Maka kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi jika tidak didahului oleh peristiwa kematian. Nah, berbicara tentang peristiwa kematian, maka seringkali peristiwa kematian itu merampas, memupuskan banyak pengharapan. Contoh sederhana, kalau para petani yang di akhir-akhir ini ladang mereka terendam banjir. Kemarin baru saja juga kita barengan dengan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Banyak petani yang ingin panen dengan tersenyum, ingin berlebaran dengan sukacita, menikmati panen sekaligus di hari Lebaran. Tetapi karena banyak padi yang terendam, banyak yang mati, akhirnya mereka gigit jari. Biasanya Lebaran mereka bisa menyuguhkan hidangan yang baik. Bapak Ibu, apakah ada yang mudik? Nah, kalau Rio sama Bu Dewi ikut mudik saya ya. Ya. Nah, dulu orang seringkali kalau mudik itu kemudian bersilaturahmi dengan tetangga, termasuk kami juga bersilaturahmi baik di sekitar gereja ini maupun ketika mudik di kampung halaman. Biasanya kemudian orang menyuguhkan makanan, hidangan, ya, termasuk kue. Ya, kue apa yang kira-kira dulu itu sangat populer, Bu Dewi? Kongguan. Tapi Bapak Ibu, barangkali fenomenanya sekarang berbeda. Karena lagi paceklik, para petani juga nggak panen, kalengnya bisa kongguan. Tapi isinya belum tentu kongguan, bisa jadi rengginan. Kalengnya kongguan, tapi isinya rengginan. Saudara-saudara, kematian memang sesuatu yang netral dan natural, bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi kematian yang disebabkan oleh kejahatan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus perlu dicermati. Sebab kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah kematian yang disebabkan oleh kejahatan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa melalui kematian Kristus yang kemudian mengalami kebangkitan, di mana melalui Paskah kebangkitan itu merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ada dua hal paling tidak yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kita hidup dengan kesadaran baru. Kesadaran baru yang seperti apa, Bapak Ibu? Kita coba lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus itu yang bangkit kemudian menjumpai para murid. Ia menjumpai Maria Magdalena di kubur. Ia menjumpai dua orang yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Ia menampakkan diri kepada para murid yang berkumpul di dalam ruangan yang pintunya tertutup rapat-rapat. Ia menampakkan diri kepada Thomas. Ia meyakinkan para muridnya bahwa dia sudah bangkit. Artinya dia menang, dia mengalahkan maut. Dan kita harus sadar bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang mengalami Paskah, berarti hidup kita
tidak lagi dibelenggu, dikuasai oleh ketakutan karena kuasa maut, sebab kuasa maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa melalui Paskah kita mengalami kemenangan iman, dan itu artinya kita disadarkan kita ini bukan kaum pecundang, tetapi kita ini adalah umat pemenang. Bahwa suatu saat sekalipun mungkin kita akan mengalami kematian, tetapi kita akan dibangkitkan di dalam dan bersama Kristus. Oleh karena itu kita meyakini apa yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dengan pengharapan yang seperti itu membuat hidup kita tidak dikuasai oleh pesimisme. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang seharusnya pesimis, tetapi seharusnya menjadikan kita sebagai orang-orang yang optimis. Sebab di dalam dan bersama Kristus kita menjadi umat pemenang. Yang kedua, saudara, kita bukan saja hidup dengan kesadaran baru, tetapi kita juga hidup dengan kualitas yang baru. Yang pertama kesadaran baru, yang kedua kualitas baru. Saudara-saudara, para murid yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus itu sama seperti kita, yaitu orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak berani menghadapi tantangan. Paulus juga begitu. Sebelum ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia juga adalah orang yang rapuh. Rapuh karena kesombongannya, rapuh karena kebanggaannya yang berlebihan, rapuh karena dirinya memacu hidupnya kepada perayaan prestasi secara duniawi. Di dalam kesombongannya, di usia mudanya yang mungkin karirnya itu mentereng di antara para pemimpin agama yang lain, Saulus, ia sudah memegang jabatan tertentu pada waktu itu sehingga diberi surat kuasa oleh mahkamah agama untuk memburu, menangkapi, menyiksa para pengikut Kristus. Artinya dengan cara yang licik dan jahat mengorbankan orang lain, prestasinya, karirnya memang melejit. Dan itu membanggakan. Tetapi ketika ia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sadar apa yang menjadi masa lalunya itu, apa yang membanggakan itu, apa yang mungkin menurut pandangan dunia menguntungkan itu, ternyata di hadapan Tuhan Yesus menjadi tidak bermakna, tidak berharga. Karena itu dia mengatakan di ayat 13, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Prestasi Paulus di masa kehidupan lalunya itu menjadi tidak ada artinya setelah dia mendapatkan Tuhan Yesus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami Paskah, itu berarti orang yang secara kualitas dibaharui, dengan bahasa lain, mengalami kelahiran baru. Itu adalah hidup di dalam kualitas baru sebagai ciptaan baru yang lebih baik dari sebelumnya, yang di dalam pengenalan akan Kristus ia kemudian hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga ia bisa mematikan keinginan-keinginan dagingnya. Bahasa Paulus mengalami kematian bersama dengan Kristus, dan pada saat yang sama Roh Kudus yang memimpin itu, kuasanya, dunamosnya akan menggerakkan orang itu untuk mengambil tujuan hidup yang baru, yaitu ingin menjadi serupa dengan Kristus. Yang dalam bagian yang kita baca, tujuan itu akan ditempuh. Paulus mengibaratkan dirinya sebagai atlet, sebagai pelari yang dia mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan di ayat 14.
yaitu hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Dan hidup di dalam keserupaan dengan Kristus itu adalah realitas surgawi. Dengan demikian, kalau kita di dalam anugerah dan pertolongan Roh Kudus mengupayakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka di dalam kesadaran yang baru tadi, kita sedang beranjak untuk terus meningkatkan kualitas hidup yang baru sebagai manusia Paskah tadi, yaitu dengan kualitas hidup yang lebih baik, yang lebih bermakna, lebih berharga, tidak lagi berpusat pada diri kita. Bukan egosentris, tetapi berubah menjadi berpusat kepada Allah. Theosentris. Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan itu karena Roh Kudus sudah menyertai kita. Sama seperti Kristus ketika bangkit menjumpai para murid, kemudian menghembusi para murid itu dengan Roh Kudus. Artinya di dalam diri kita sebagai orang percaya, Roh Kudus menyertai kita. Roh ilahi, roh surgawi itu menolong kita seperti yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Karena itu kita mengingat ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang lemah dan rentan, yang dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa kita ini terbuat dari debu tanah. Tapi kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia itu, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya dengan roh ilahi itu memampukan manusia ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan itu memiliki kualitas diri sebagai pribadi yang dihembusi dengan roh ilahi. Maka sesungguhnya ketika kita diutus untuk menyaksikan pengalaman iman kita yang mengalami kebangkitan Kristus itu, kita sudah dibekali oleh Tuhan dengan kuasanya di dalam pimpinan Roh Kudusnya agar kita dapat menghadirkan pekerjaan surgawi. Apa itu? Mengubah ketakutan menjadi sukacita. Menghadirkan Paskah berarti menghadirkan sukacita kepada sesama. Semoga kita semuanya terus berjalan bersama dengan Tuhan, bisa menghadirkan pekerjaan surgawi, yaitu menghadirkan sukacita bagi orang-orang yang berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh diteguhkan kembali iman percaya kami, bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah Tuhan lahir barukan di dalam Kristus oleh Roh Kudus melalui peristiwa perjumpaan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu biarlah kami yang telah mengalami Paskah, kami boleh hidup dengan semangat yang baru, bukan dengan pesimisme, tetapi dengan optimisme, bukan dengan roh ketakutan, tetapi dengan roh sukacita. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat menghadirkan kasih kebangkitan Kristus itu, sehingga kehadiran kami boleh menjadi saluran berkat pekerjaan Tuhan melalui kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, kami berdoa untuk pekerjaan mereka. Biarlah mereka bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dengan sukacita, dan Tuhan memberikan rezeki-Mu kepada mereka. Juga untuk mereka yang saat ini sakit, kiranya Tuhan menghampiri mereka, merawat mereka, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita. Dan bagi siapapun yang mengikuti ibadah ini, yang barangkali mereka ada dalam pergumulan, kiranya Roh Kudus yang menolong memberikan ketenteraman kepada hati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, baik diri hamba-Mu sekeluarga maupun jemaat GKI Batu, dan seluruh simpatisan, kiranya mereka semua dan kami boleh merasakan berkat-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Shalom.